nikmat dimakan saat buka puasa. Sanad Al-Quran telah dibaca, sungguh menyentuh hati, membuat bangga orang tua. Semoga kiranya hafalan yang telah melekat hari ini akan terus bertambah dan melekat hingga akhir kehidupan, mulia di dunia dan mulia kelak di akhirat bersama orang tua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang bunda hadirin yang berbahagia, mari sama kita dengarkan laporan ketua panitia yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Muhammad Fahmi Rijal Sarjana Hukum. Waktu tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadida min ladunhu wa yubashshira al-mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati dan kami muliakan Abuya Dr. Haji Muhammad Nasir LCMA, yang kami muliakan Direktur Rumah Tahfiz Zamzami Al-Ustaz Haji Zamzami Muhammad LC, yang kami hormati mewakili Ketua MUI Sumut Abuya Dr. Kiai Haji Arso SHMAG, yang kami hormati dan muliakan mewakili MUI Medan Al-Ustaz Dr. Haji Nahar Abdul Ghani LCMA, yang kami hormati mewakili UNIFA Ayahanda Dr. Syukri Azwar Lubis, yang kami hormati yang kami muliakan para wali santri, tamu undangan, hadirin wal hadirat, dan yang kami banggakan seluruh wisudawan dan wisudawati Rumah Tahfiz Zamzami, wisuda kelima Rumah Tahfiz Zamzami Yayasan Haji Muhammad Nasir tahun 2024. Izinkan saya berpantun Bapak Ibu ya. Duduk bersama keluarga di taman, pemandangannya banyak ilalang. Berjuta terima kasih kami lantunkan teruntuk Bapak Ibu hadirin yang telah datang. Bapak Ibu telah undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya sebagai ketua panitia melaporkan dan menyampaikan beberapa hal. Pertama, ucapan terima kasih kami kepada hadirin dan hadirat yang telah bersedia hadir di acara yang sudah kami yang kelima ini. Kemudian yang kedua, ucapan maaf kami atas segala kekurangan kepada Bapak Ibu semua, baik dari segi penyebutan nama, tata letak bangku dan sebagainya. Kami mengucapkan ribuan maaf kepada Bapak Ibu semuanya. Golongan 15 juz Al-Quran sebanyak 9 orang, golongan 20 juz Al-Quran sebanyak 9 orang, kemudian golongan 25 juz sebanyak 5 orang, kemudian golongan 30 juz sebanyak 16 orang, kemudian golongan 30 juz qiraat asim sebanyak 2 orang. Mari kita beri tepuk tangan kepada santri-santri kita. Oleh Abuya Dr. Haji Muhammad Nasir tahun 2017, dan ini adalah wisuda yang kelima. Bapak Ibu, alhamdulillah semenjak hari ini dan sampai saat ini, alhamdulillah Rumah Tahfiz Zamzami telah mewisuda lebih kurang santri yang hafal 30 juz sebanyak 45 orang. Dimulai dari tahun 2017 sampai tahun 2024. Dan juga alumni Rumah Tahfiz Zamzami alhamdulillah telah menyebar ke dalam negeri dan juga luar negeri. Saat ini alumni Rumah Tahfiz Zamzami yang sedang menimba ilmu di Al-Azhar Mesir itu lebih kurang sebanyak 24 orang.
Ini alhamdulillah sebuah prestasi karena setiap tahunnya kami hanya mewisuda sekitar 20 sampai 30 orang. Berarti jumlah wisudawan atau alumni Rumah Tahfiz Zamzami hanya ada sekitar 120 orang. Dan yang berangkat ke luar negeri itu 24 orang. Saya sebagai ketua panitia sekaligus sebagai guru pengajar di Rumah Tahfiz Zamzami, jadikan momentum wisuda ini sebagai cambuk bagi diri kalian untuk terus mengulang hafalan dan memurojaah hafalan Al-Quran. Jadikanlah murojaah itu sebagai teman kalian sehari-hari. Dan kepada alumni yang akan selesai studinya di Rumah Tahfiz Zamzami, maka lanjutkanlah terus mengulang murojaah hafalan kalian. Dan ingat, jangan pernah kalian lupakan Al-Quran, jangan pernah kalian lupakan hafalan yang telah kalian hafal, karena mereka pasti akan menuntut kepada kalian terhadap yang telah kalian hafal. Bapak Ibu tamu undangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja sambutan saya sebagai ketua panitia. Semoga kelak sukses dimanapun berada. Mohon maaf apabila sambutan banyak salah kata. Semoga kita selalu sehat dan bahagia. Nasrullah wa fathul wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Quran dibaca dengan penuh cinta, dihafal dan diulang setiap harinya. Ketua panitia telah memberikan laporannya. Semoga Rumah Tahfiz Zamzami semakin sukses dan berjaya. Selamat datang kami ucapkan kepada Dr. Ki Haji Arso SHMAG yang telah hadir bersama kita mewakili daripada MUI Sumatera Utara. Bapak Ibu Ayah Bunda yang berbahagia, mari kita saksikan tayangan video progres dan profil pembangunan Rumah Tahfiz Zamzami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawala. Alhamdulillah pembangunan kita sudah dimulai dan sedang berjalan. Rencana pembangunan Tahfiz Zamzami Yayasan Haji Muhammad Natsir ini akan dibangun sebanyak 4 lantai. Setiap satu lantai 5 lokal. Dan apabila selesai nanti semuanya akan menampung akan menjadi banyak 20 lokal. Semuanya ini adalah merupakan infak atau wakaf. Pertama dari saya pribadi dan keluarga. Yang kedua wakaf dari kaum muslimin dan muslimat, jemaah pengajian, baik yang dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dari dalam negeri yaitu pengajian-pengajian kita, dari ibu-ibu pengajian Al-Quran, kemudian dari Singapura adalah jemaah-jemaah haji kita yang pernah dulu kerjasama kita dalam bidang haji. Alhamdulillah sekarang ini sedang berjalan, yaitu sedang pengecoran lantai pertama, dan diharapkan pembangunan ini segera selesai, dan mohon doa dan juga dukungan serta bantuan daripada kaum muslimin dan muslimat Sumatera Utara dan juga sahabat-sahabat yang berada dalam negeri maupun luar negeri. Insyaallah bangunan ini direncanakan akan selesai tahun 2026. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. للمعالي والخطى ازدادت حنينا
Ajak kawan, jangan makan sendirianlah. Video pembangunan rumah tapis setelah kita saksikan. Semoga setelah ini banyak yang berbondong-bondong ikut bersedekah, biar makin berkah dan cepat selesai. Ini sudah lantai 1, 3 lantai lagi. InsyaAllah setelah ini ada yang mau sedekah umum panitia. InsyaAllah bertambah berkah rezeki dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ayah bunda bapak ibu sekalian yang berbahagia, mari sama kita dengarkan ada sambutan dari Ketua Yayasan Rumah Tapis Al-Zami. Kami jemput dengan segala hormat Buya Dr. Haji Muhammad Nasir Karim LCMA. Waktu dan tempat kami bersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi 'allama al-Qur'an wa 'allama al-insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul insi wal jan wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan amma ba'd. Yang saya hormati Ayahanda Ketua MUI Sumatera Utara dalam ini diwakili oleh Ayahanda Dr. Akso. Kemudian yang saya hormati Ketua MUI Kota Medan dan ini diwakili oleh Ustaz Dr. Alam Nurani. Kemudian saya hormati Bapak Dr. Unifah dalam ini diwakili oleh Pak Syukri. Kemudian yang saya hormati orang yang merupakan juga pimpinan masyarakat Sumatera Utara, pimpinan Wasda wilayah Sumatera Utara, Bapak Dr. Dedi Iskandar. Bila kita beri apresiasi, beliau telah berhasil untuk menduduki kursi DPRD RI dengan jumlah suara 1.041.000. Kemudian tokoh masyarakat Komplek Astarun, yaitu Bapak Haji Syahri yang mewakil Direktur PT Ganika Mandiri Islami, yaitu Bapak Haji Mahdi Jafar. Kemudian yang saya hormati ada Pak Afwan, orang tua daripada Syauki Nuruni, dan seperti Zaki, tiga anaknya masuk ke pesantren Hafiz Quran. Kalau ada anaknya lagi lahir mau dimasuki juga ke sana, insyaallah. Kemudian besan saya Pak Bintri, kemudian Pak Akbar, beliau juga berhasil menaik kursi legislatif di Kabupaten Sergi. Saya dari Nanda Fadlan Rosjani yang akan berangkat ke Mesir dapat beasiswa Al-Azhar. Kemudian Bapak Tua Aman, beliau ini dari Karo. Insyaallah sebentar lagi nanti berangkat ke Kairo. Jadi dari Karo ke Kairo. Beliau adalah tokoh Wasda dari Kabupaten Karo. Kemudian Bapak yang ada pemerintah, ya, dari mewakili keluarga atau dari keluarga santri. Kemudian BKM Menjelai Medan, sahabat saya Ustaz Ulubuddin, beliau ini kawan saya sekolah semenjak sanawiyah sampai ke Somali. Yang terakhir yang teristimewa ada saya, Anda saya Haji Sami LC. Kemudian yang paling terakhir sekali ada istri saya yang paling depan. Beliau ini bagian akomodasi dan konsumsi. Kalau tak ada dia ini, anak-anak mungkin tak bisa makan bergizi. Ada ilmu yang saya dapat dari beliau. Kalau pesantren itu biasanya berhidup dengan tempe dan tahu. Kita yang menghafal Quran ini mesti makanan bergizi. Kalau tak bergizi, macam mana menghafal Quran? Jadi beliau, istri saya ini setiap pagi langsung belanja ke pajak sana, langsung dia menangani. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan semoga dan semua kita insyaallah makan yang bergizi. Maka kita lihat anak kita tak ada yang kurus, semuanya kurus. Alhamdulillah. Kemudian yang saya muliakan dan saya berikan apresiasi
kasih kepada anak Hafiz kita yang hari ini kita akan wisuda sebanyak 64 orang, dan juga istimewa kepada wali-wali santri yang datang dari berbagai negara, para guru-guru yang sangat banyak jasanya dalam mengajar dan mendidik anak kami. Ada Ustaz Fikri, anak daripada Ustaz Fadlan Zainuddin, dan juga banyak para asas lainnya proses kita satu persatu. Kemudian khusus bagi anak kita dari yang telah khatam 30 juz dan dapat dapat sanad qiraah Asim dan apa tadi lagi qiraah Asim dan qiraah. Ya, saya berikan apresiasi kepada dua orang ini. Saya kasih hadiah sebanyak 2,5 juta per orang. Semoga yang lain nanti bisa terpacu contoh doa. Tapi uangnya tidak sekarang ya, nanti di pondok bisa terima insyaallah. Bapak Ibu para hadirin dan hadirat yang saya muliakan, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kami yang telah menurunkan Al-Quran, kami juga yang menjaganya. Menurut tafsir Quraisy Shihab, tafsir membumikan Al-Quran, dia mengatakan sesungguhnya kami yang telah menurunkan Al-Quran, kami juga menjaganya. Kata-kata kami di sini menurut beliau ada campur tangan manusia. Beda dengan kami ketika Allah berfirman, "Wa ma khalaqnas samawati wal ardh." Tidaklah kami ciptakan langit dan bumi illa bil haqq, kecuali dengan benar. Itu tak ada campur tangan makhluk. Tapi ketika kami menurunkan Al-Quran, di sana ada campur tangan makhluk untuk menjaganya. Di antaranya campur tangan makhluk untuk menjaganya ketika Al-Quran turun ditulis. Kata Nabi SAW, "La taktubu anni ghairal Quran, wa man kataba anni ghairal Quran famhu." Jangan engkau tulis dari saya, kata Nabi, selain Al-Quran. Barang siapa yang menulis dari saya selain Al-Quran, adalah dihapus, kata Nabi SAW. Jadi pada masa itu hadis belum dibukukan, hadis belum ditulis, baru pada abad pertama dari sini. Jadi ketika itu Al-Quran ditulis, dihafal, ditulis, dihafal. Sampai saat sekarang ini Al-Quran tetap dihafal, dibaca. Inilah campur tangan manusia, termasuk Mahathir Zanzani ini ikut campur tangan menjaga Al-Quran. Anak-anak kita ini jungkir balik siang malam di kampungan tengah malam menghafal. Saya melihatnya kadang-kadang tidak tegas. Kadang tidur di atas Al-Quran. Itu susah ya mereka menghafal. Sebagaimana yang saya rasakan kemarin. Tapi kalau tidak dipaksa, mereka tidak menghafal. Harus kita paksa juga. Tapi kan kita tidak sampai hati memaksa. Nah, istilah maka Allah memberi jaminan. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Sesungguhnya kami telah memudahkan Al-Quran untuk dihafal. Kenapa kalau tidak menghafal? Jadi anak-anak kami ini betul-betul berjuang menghafal. Beda-beda tingkatannya. Ada yang hafal 8 bulan, ada yang hafal 1 tahun, ada yang hafal 3 tahun baru dapat 10 juz. Macam-macam tingkatan. Tapi perlu kita apresiasi, kita hargai anak-anak yang masa ini, masa pancaroba, yang mana anak-anak sekarang bergelimang dengan dunia maya, tapi anak-anak kita bisa menahan diri daripada itu. Sanggup dia menahan diri untuk menghafal. Coba kalau kita bayangkan waktu kita muda, mampukah kita seperti mereka sekarang? Ini kita
Nah, oleh sebab itu tolong diberikan apresiasi, berikan semangat, dukungan, jangan patah semangat. Seperti yang dikatakan akan dari Tuhan, biarlah Bapak Ibu berpura-pura sakit, tetapi tetap berusaha bagaimana anak kita jangan sampai putus sekolah, putus daripada sekolah. Jadi sekolah kita ini, ma'had kita ini berbeda dengan ma'had yang lain. Pertama, ma'had tahfiz kita bersanad, seperti yang dibacakan oleh anak kita bersanad. Beliau mungkin guru yang ke 36. Beliau adalah guru yang ke-36, terus menerus sampai ke Rasulullah, sampai ke Jibril, sampai ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia yang ke-36. Yang dua orang tadi yang ke-37. Saya sendiri tidak mendapat sanad seperti anak saya Zuzani membacakan Al-Quran 30 juz di hadapan guru, tapi saya hanya mengambil sanad, membaca beberapa surah, di antaranya awal surah Al-Baqarah, akhir surah Al-Baqarah, dan akhir daripada Al-Mu'izzatain. Itu pun saya dapat sanad secara global saja. Saya dapat dari Mustafa Mahmud dari Ibnu Nasrani, dan seterusnya gurunya saya tidak hafal. Kedua, saya dapat juga sanad dari Mekah, tapi tidak sempat membacakan seperti anak kita. Dan itulah saya betul-betul kagum terhadap anak kita yang mendapat sanad langsung membacakannya di hadapan gurunya. Kalau saya kembali tidak sampai seperti itu, saya menghafal secara otodidak. Jadi Bapak Ibu perlu bersyukur sekali. Kenapa? Karena Ibu telah menjadi mata rantai daripada penghafal Quran yang berkurang, mata rantai daripada penghafal Quran yang langsung berkaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari gurunya sampai kepada Rasul, sampai kepada Jibril, sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu salah satu ciri khas daripada ma'had tahfiz ini, yaitu ma'had tahfiz yang bersanad. Yang kedua, ciri khas daripada ma'had tahfiz ini, dia mempelajari kitab turas, mempelajari kitab kuning. Di sekolah-sekolah yang bekerjasama dengan kita, di antaranya sekolah Rosia di Berlawan. Nah, ini merupakan sebagai pengurus sekolah-sekolah di sana. Kita kerjasama dengan sana dengan Rosia. Jadi Ustaz ini tetap mesti dihargai, walaupun dia tidak kita pakai bendera Rosia, tapi boleh dipakai karena sudah ada di dalam hatinya Rosia semua ini. Jadi alhamdulillah itulah ciri khas kita, sehingga anak kita hafal Quran, kita berani mengirimnya ke luar negeri. Sekarang sudah tersebar di Mesir, ada di Yaman, ada di Maroko, ya, dan juga di dalam negeri. Kali ini telah mengucapkan selamat kepada anak kita. Ini suatu hal yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat yang ingin anaknya untuk hafal Quran sekaligus membaca kitab turas, membaca kitab kuning, untuk mengantisipasi dan para ulama semakin lama semakin berapa. Kemudian ciri khas daripada ma'had tahfiz ini yaitu dia juga mempelajari kainnya, mempelajari murattal saja, tapi juga kita hadirkan guru untuk menjaga lagu Al-Quran, yaitu gurunya Ustaz Fikri. Jadi bisa dia hafiz, dia juga qori. Jarang di Indonesia ini dia juga hafiz, dia juga qori. Jarang. Ada yang kadang-kadang dia qori saja tapi tidak hafiz, atau dia hafiz saja tapi tidak qori. Setahu saya di Sumatera Utara ini adalah Al-Ustaz Hafiz Khalid Daulay. Khalid Daulay ini almarhum, dia hafiz, dia juga qori. Almarhum Ustaz Hasan Basri hafiz dan qori. Saudara almarhum Mami Abdul Rahman dari Kisah, dia hafiz dan qori juga. Banyak hafiz tapi banyak qori tapi tidak hafiz. Jadi kita harap
harapkan dari ma'had ini juga agar lahir qori dan juga hafiz, dan sekaligus juga memahami kitab-kitab terus. Oleh sebab itu pada tahun ajaran baru ini kami minta kepada bapak-bapak murid dan masyarakat supaya mempromosikan atau memperkenalkan kepada siapa saja yang ingin bergabung dengan ma'had. Bapak Ibu, para hadirin yang dirahmati Allah, berbahagialah orang tua dan murid yang pada hari ini sudah orang yang menghafal Al-Quran. Dalam hadis riwayat dari Tirmidzi dan Ibnu Majah, man ta'allama al-Quran wa hafazahu adkhalahu al-jannah wa syafa'ahu fi asyrati min ahli baitihi kullihim qad wajabat lahu an-nar. Siapa yang mempelajari Al-Quran dan menghafalnya, Allah pastikan masuk ke dalam surga dan dapat memberi syafaat kepada 10 keluarganya, dan 10 keluarganya ini sudah pasti masuk neraka. Tapi kena ada satu yang hafal Al-Quran, 10 ini diselamatkan. Ini luar biasa. Itu hadis Nabi, riwayat Nasirah. Keduanya dapat dipercaya, hadis ini sahih. Saya ulangi lagi, siapa yang mengajarkan, siapa yang mempelajari Al-Quran dan menghafalnya, kemudian dalam riwayat lain mengatakan dia menjaga yang halal dan haram, Allah masukkan dia ke surga dan dapat sifat hafal itu memberi syafaat kepada 10 orang keluarganya yang sudah masuk neraka, itu diselamatkan. Ini satu hal yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu yang sekalian, beruntung menghafal satu orang sebelum tersebut. Kalau hafal Allah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu la taqumu ala ijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul 'azim. Para masyayikh, para ahli, para ulama yang cukup banyak hadir di majelis ini, wabil khusus Syekh Muhammad Nasir selaku Ketua Yayasan Haji Muhammad Nasir, Ketua Majelis Ulama Indonesia, hadir Pak Arso, hadir menghadiri seluruhnya yang berbahagia. Kita bersyukur pagi hari ini bisa hadir di majelis ini di acara wisuda angkatan kelima Rumah Tahfiz Zamzami Yayasan Haji Muhammad Nasir. Lalu lupa kita berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Pertama tentu kita mengucapkan selamat kepada Rumah Tahfiz Zamzami terus secara konsisten sampai dengan hari ini melaksanakan visi misinya mengelola dan mengurusi rumah tahfiz ini untuk melahirkan para penghafal Al-Quran. Jumlah 30.000 orang penghafal Al-Quran berdasarkan data yang pernah disampaikan oleh pemerintah di Indonesia. Benar, kayaknya agak banyak
sebanding dengan jumlah besarnya umat Islam di Indonesia. Dari hampir 200 juta yang Islam di Indonesia ini, yang hafal Quran baru 30.000. Itu artinya benar secara data lebih banyak kita dari Arab Saudi, karena penduduk Arab Saudi tak sebanyak penduduk kita. Tapi saya kira fenomena banyaknya rumah tahfiz dan pesantren tahfiz Quran hari ini tumbuh dan berkembang di Indonesia adalah sebuah tanda bahwa keberkahan Allah masih terus turun dan mengalir serta kita terima di bumi ini, karena masih banyak orang yang konsen dan serius mengurusi Al-Quran. Walaupun kita harus malu sebenarnya dengan saudara-saudara kita di Gaza yang dalam situasi perang pun masih tetap menghafal Quran. Para penghafal Quran terbaik itu menurut beberapa catatan dan survei adalah anak-anak Gaza, Palestina. Perang seperti apapun, wisuda Quran pasti akan tetap berlangsung di bumi Palestina sampai dengan hari ini. Mudah-mudahan apa yang hari ini terus dipertahankan oleh Ustaz Nasir dan keluarga menginspirasi kita semua untuk setidak-tidaknya, kalaupun kita tidak melakukan persis yang sama dengan yang beliau lakukan, kita menjadi bagian dari penyokong dan pendorong serta pemberi semangat terhadap jalannya visi besar ini. Dengan banyak cara, memasukkan anak kita ke rumah tahfiz, atau kemudian menjadi orang yang ikut mendonasikan harta bagi proses ini tetap bisa berjalan dengan baik, atau selemah-lemah iman kita mendoakan supaya rumah tahfiz ini terus bisa berjalan dengan baik. Barangkali itulah sambutan saya atas nama Ketua Al-Wasdiyah Sumatera Utara, dan terima kasih sudah memilih saya kembali menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia periode 2012. Ustaz Nasir kepada para ustaz dan kolega-koleganya untuk ikut pilih saya. Mudah-mudahan amanah berat ini bisa saya jalankan dengan baik. Walaupun sampai tadi malam saya masih terus digoda untuk ikut terlibat dalam proses pemilihan umum kepala daerah, tapi Bapak Ibu guru dan tempat bertanya saya Ustaz Nasir. Kalau kata Ustaz Nasir jalan-jalan, kalau kata Ustaz Nasir berhenti. Mudah-mudahan amanah ini mohon doakan saya bisa saya pikul dengan baik dan bermanfaat bagi saya, keluarga, anak istri saya, bagi Al-Wasdiyah, bagi bangsa dan negara. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kepada Allah kita sama mohon diampunkan segala kesalahan. Nasrullah wa fatihul qarib. Wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bersama kita dengarkan kata sambutan mewakili orang tua santri, orang tua dari Ananda Sultan El Hakim, kepada Bapak Al-Ustaz Tua Aman Ishaqi MH. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Salam hormat, salam ta'zim yang saya muliakan para masyayikh, para alim ulama, para muallim wa muallimah, para ustaz wa ustazah, wabil khusus kepada Ketua Yayasan Tahfiz Zamzam Haji Muhammad Nasir, Al-Mukarram Dr. Haji Muhammad Nasir Akram LCMA.
Yang saya muliakan Ayahanda Wakil Ketua Umum MUI Provinsi Sumatera Utara, Ayahanda Haji Arso, Ayahanda mewakili MUI Kota Medan, Al-Ustaz Dr. Mahar Abdul. Begitu juga kepada Direktur Rumah Tahfiz Zamzami, Al-Ustaz Zamzami Muhammad Yasir. Yang saya hormati Ketua PW Al-Wasliyah Sumatera Utara, Muallim Dr. Dedi Iskandar Batubara, para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda yang hadir, begitu juga para muallim-muallim, para ustaz-ustazah Rumah Tahfiz Zamzami yang saya cintai, anak-anak kami, para santriwan dan santriwati, dan wabil khusus kepada wali santri. Izinkan saya diberi amanah oleh panitia mewakili bapak-bapak. Izinkan saya dan mohon maaf bila di sana sini ada hal yang kurang berkenan. Bersyukur kita kepada Allah sampai detik ini masih Allah limpahkan kesehatan dan kekuatan. Kita hari ini telah mengazamkan diri, menggabungkan diri dengan Rumah Tahfiz Quran Zamzam. Semoga ini akan merupakan bahagian pintu-pintu pembuka rahmat dan hidayah Allah, pintu-pintu pembuka rezeki kita dalam kehidupan ini, sebagai jalan kita untuk selamat kembali kepada Allah. Kita datang dari Allah, insya Allah bimbingan Al-Quran ini akan mengantarkan kita sampai selamat pula kembali kepada Allah. Kemudian salawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan nanti di yaumil akhir nanti kita adalah umat yang beliau panggil untuk masuk dalam surga bersama. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, pertama saya mewakili para wali santri mengucapkan banyak terima kasih pada Yayasan Rumah Tahfiz Zamzami Haji Muhammad Nasir, wabil khusus kepada seluruh ustaz dan ustazah yang telah membimbing, mengarahkan dan mendidik anak-anak kami. Adinda saya tadi 3 anaknya di Rumah Tahfiz Zamzam. Saya baru 1. Karena anak saya pertama dulunya di Islamic Center, ya. Maka yang inilah yang saya masukkan di Zamzam. Saya masih teringat dan terkenang ya pada bulan Mei 2021. Saya WA Buya Nasir karena saya mendengar informasi tentang penerimaan santri. Masih bisa anak saya masuk? Beliau katakan bisa. Maka saya azamkan pada saat itu anak saya akan saya masukkan ke Rumah Tahfiz Zamzam tepat pada tanggal 20 Juni kalau saya tidak salah. Tanggal 20 Juni 2021 saya antarkan anak saya ke Rumah Tahfiz Zamzam. Hari ini bulan Mei, lebih kurang 2 tahun 11 bulan anak saya mondok di Rumah Tahfiz Zamzam. Memang banyak tantangan, tawaran-tawaran di tempat lain, tapi saya sudah azamkan saya menyekolahkan anak saya bukan sekedar persoalan nama Zamzaminya, tapi saya kenal dengan orang yang di Zamzam. Maka saya persilahkan, saya serahkan anak saya yang insya Allah hari ini akan tamat sanawiyah, tamat 3 tahun di Rumah Tahfiz Zamzam. Saya tanya anak saya, Sultan, nanti kau setelah ini mau masuk kemana?
Dia jawab ya, enggak saya pengaruhi. Saya di sini aja lah Bu ya. Mudah-mudahan ini adalah bagian daripada semangat untuk melanjutkan. Yang terakhir, kami para orang tua santri ini sangat terkesan dengan Mas Zamzam tadi. Ada satu baris, ayah ibu doakan kami. Yakinlah engkau anak-anak kami semua, sejak matahari terbit, mata ini terbuka sampai matahari terbesar kembali, doa kami tidak pernah putus mendoakan kalian sebagai santri-santri yang berhasil. Kalian meneteskan air mata di rumah Hafiz Zamzam dengan banyaknya hafalan-hafalan dan pelajaran. Kami juga meneteskan air mata di rumah karena kerinduan kami kepada kalian. Semoga ini Allah ganti menjadi yang lebih baik lagi. Terakhir kepada rumah Hafiz Zamzam, teruslah berjalan, nanti Allah akan selesaikan. Teruslah berjuang, nanti akan Allah beri peluang. Teruslah berdoa, nanti akan Allah kabulkan. Dan teruslah berusaha, semua nanti pasti akan Allah mudahkan. Ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf saya sama wali santri mengucapkan banyak terima kasih atas bimbingan, arahan, pendidikan kepada anak-anak kami di rumah Hafiz Zamzam. Terima kasih. Nasrullah wa barakatuh. Wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian, mari sama dengarkan kata sambutan mewakili wisudawan oleh Ananda Fazlan Al-Kahfi. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tidak pantas kita ucapkan melainkan kata puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah masih melimpahkan berbagai curahan nikmat, dari nikmat yang besar hingga nikmat yang paling besar. Karena kalau kita hitung-hitung dengan logika kita sendiri, tidak ada di antara nikmat Allah nikmat yang kecil, terlebih-lebihnya nikmat iman dan nikmat Islam. Kedua kalinya salawat beriringkan salam mari kita hadiahkan kepada junjungan Nabi Alam, putranya Abdullah, buah hatinya Siti Aminah, kekasihnya Allah, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Semoga kita yang senantiasa bersolawat kepada baginda, mudah-mudahan di yaumil akhir telah mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kami hormati Abuya selaku Yayasan Rumah Hafiz Zamzami, Abuya Dr. Haji Muhammad Nasir Karim LCMA, dan sama-sama kami hormati Al-Ustadz Al-Mukarram Dr. Dedi Iskandar SHMSP selaku Ketua PW Al-Wasliyah Sumatera Utara, dan selanjutnya kami hormati Dr. Nahar Alam LCMA mewakili MUI Kota Medan, dan sama-sama kita hormati Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Arso SHMAG selaku Wakil Ketua MUI Sumatera Utara. Saya Fazlan Al-Kahfi sebagai mewakili dari santriwan dan santriwati ingin mengucapkan ribuan banyak terima kasih kepada Abuya dan Ibu Umi yang tidak bosan-bosannya selalu mendukung kami, selalu mensupport kami untuk menjadi yang lebih baik, dan terlebih-lebihnya kepada Al-Ustadz Zamzami Muhammad LC, kepada Al-Ustadz
Zulham Saputra SPDI yang tidak bosan-bosannya untuk terus membangunkan kami di saat kami tidur, tidak bosan-bosannya selalu untuk menyiram kami walaupun ada rasa kesal di hati, tapi mungkin itu dari sebagai amal jariah apa yang telah dikerjakan guru-guru kami. Kami sebagai santriwan dan santriwati mengucapkan ribuan banyak terima kasih, terlebih kepada Ketua Panitia Al-Ustaz Muhammad Fahmi Reja. Kalau tidak ada Ustaz Fahmi Reja mungkin nggak jadi wisuda kami. Selanjutnya kami sebagai santriwan dan santriwati ingin mengucapkan ribuan mohon maaf apabila selama kami di Pondok Rumah Tahfiz Zamzami mungkin banyak melakukan kesalahan-kesalahan, mohon dimaklumi. Mungkin ada yang bermasalah seperti main HP diam-diam atau selainnya. Kami mohon maaf, meminta maaf, ribuan maaf sebanyak-banyaknya. Sedikit dari motivasi saya untuk diri saya dan kepada teman-teman wisudawan sekalian, marilah sama-sama kita menjaga apa yang telah kita hafal, apa yang telah kita perjuangkan selama kita 3 tahun di Rumah Tahfiz Zamzami ini. Maka janganlah sampai kita lepaskan apa yang sudah kita genggam. Lihatlah kedua orang tua kita, mukanya, pipinya mulai menghitam, jidatnya mulai menghitam, mungkin karena banyak bersujud demi mendoakan anak-anaknya. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Ronaldo PS Messi. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadilah kita salah satu anak yang terus berbakti, mengabdi, membahagiakan kedua orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah tiada. Bapak Ibu yang muda yang berbahagia, mari kita dengarkan kita sambutan yang terakhir. Nasihat dari petua dari MUI Sumatera Utara kali ini disampaikan oleh Ayahanda Dr. K. Haji Arsor SH MAG. Waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil hadis al-qudsi akhrimu bi'adab ibadi wanzur ila umaril masajid wa julasatil Qur'an wa buldanil Islam wa yaskunu wadari. Sadaqallahu al-azim, sadaqa rasulullah al-karim, ma dzalika min syai'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami muliakan Al-Mukarram Al-Ustaz Dr. Kiai Haji Muhammad Nasir LCMA selaku pimpinan Rumah Tahfiz Zamzami Yayasan Haji Muhammad Nasir, yang juga beliau selaku Ketua Komisi Fatwa pada Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara. Yang kami muliakan Bapak Al-Ustaz Dr. Haji Iskandar, Ketua PWK Al-Basiyah, dan sekaligus juga anggota DPR RI, yakni Bapak
Dr. Haji Dedi Iskandar Batubara, para al-asad, asatidah, para ulama, habib dan habizah yang hadir, seluruh para ulama, khususnya juga para orang tua wisudawan yang hadir, dan yang kami banggakan anak-anak kami, santriwan, santriwati, hafiz dan hafizah, seluruh para hadirin yang dimudahkan Allah. Pertama, marilah kita manjatkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih berkenan melimpahkan kasih sayangnya pada kita, mengantarkan kita hidup sehat, dan mudah-mudahan dimuliakan Allah karena hari ini kita sama-sama menghadiri wisuda hufaz atau hafiz-hafizah, walaupun tertulis wisuda tahfiz, tapi mungkin barangkali yang wisuda hafiz dan hafizah atau wisuda hufaz. Kami muliakan seluruh para selawat dan salam mari kita sampaikan kehebatan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW serta keluarga dan sahabatnya yang kita harapkan syafaatnya di akhir kelak, amin ya rabbal alamin. Pertama, kepada pimpinan Hafiz Kiai Dr. Haji Nasir, bahwa Pak Ketua Umum langsung Pak Maratua Semenjuntak yang bisa hadir, menyampaikan salam kepada seluruh hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena beliau ada sesuatu hajatan yang sangat penting, maka dia amanahkan kepada saya untuk hadir pada kesempatan ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, atas nama Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara, merasa syukur alhamdulillah dan dengan rasa bangga mengucapkan selamat wisuda hafiz hafizah, wisuda hufaz dari Rumah Tahfiz Syamsari Yayasan Haji Muhammad Nasir LCMA yang kita selenggarakan pada hari ini. Mudah-mudahan pertemuan ini mendapat ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbagai harapan dan sambutan yang sudah diawali sejak awal dan sampai yang terakhir tadi sudah cukup memberikan muatan kepada kita betapa pentingnya dari acara wisuda ini, karena lain kesempatan mungkin berbeda dengan wisuda lain, tapi tatkala berbicara tentang wisuda para hafiz Al-Quran, ini sudah sungguh merupakan suatu hal yang sangat penting dan bisa kita garis bawahi, berbeda dengan mungkin wisuda kesarjanaan lain. Karena yang akan kita wisuda adalah merupakan mereka hafiz, mereka merupakan hafalatul Quran yang akan terus sepanjang hidup membawa Al-Quran. Mashafnya ditinggal di rumah, tapi Al-Quran tetap ada di hatinya dan ada di pikirannya, tidak lepas bahwa Al-Quran ada di dalam hatinya, yang siap bukan untuk dibaca hafal, tapi siap juga untuk berpegang teguh dan mengamalkannya. Oleh karena itu, hafal Quran sudah diungkapkan oleh Rasulullah SAW, asrafu min ummati hafal Quran. Sesungguhnya orang-orang yang semulianya dari umatku adalah orang
bisa mengungkapkan tentang peranan hamba kita. Kita semua dengan acara juga adalah termasuk kita yang memuliakan orang-orang yang hafiz Quran, memuliakan orang-orang yang tetap berpegang teguh kepada Al-Quran. Karena kata Rasulullah, akrim hamalatul Quran, muliakanlah orang-orang yang amal Quran. Akrimahum man akramahum faqad akramani, wa man akramahum wa man akramani faqad akramani. Tatkala kita berbicara terhadap orang-orang yang konsekuen memiliki hafalan bacaan, kita muliakan, kata Rasulullah, berarti dia memuliakan aku. Dan siapa yang memuliakan aku, kata Rasulullah, akramahullah, akan Allah akan memuliakan kita juga Allah Subhanahu. Hadirin yang dirahmati Allah, tatkala kita berbicara juga menitipkan anak-anak kita untuk belajar tahfidz Quran, ini juga merupakan suatu simpanan yang besar. Karena hamalat Quran Abdul Jannah yaumil qiyamah, yang berpegang teguh dan selalu berada di dalam posisi di mana Al-Quran berada, dan dia adalah selalu membacanya, menghafalnya, dan sekaligus akan memperjuangkan mukjizat Allah dan Rasulullah yang terbesar di Al-Quran. Itu adalah merupakan akan menjadi abdi surga. Banyak hadis-hadis yang mengungkapkan bagaimana kemuliaan para orang-orang yang senantiasa menghafal Al-Quran. Tak sempat saya ungkapkan dalam kata sambutan, tapi hanya kebanggaan rasa hati kami kepada anak-anak kami, baik yang sudah hafiz maupun para dermawan atau orang tua murid atau siapa saja yang memberikan dukungan atas penyelenggara ini. Berarti kita termasuk orang yang memuliakannya, dan orang yang memuliakan orang-orang yang membaca Al-Quran berarti dia memuliakan aku, kata Rasulullah. Dan siapa yang memuliakan aku berarti dia akan Allah muliakan dia. Mudah-mudahan dengan acara ini kami mengucapkan selamat kepada seluruh para wisudawan hafiz dan hafizah yang akan dilakukan pada saat ini. Mudah-mudahan Anda semua menjadi berkah dan menjadi generasi penerus Islam yang jelas, karena memang pada saat ini tantangan Islam cukup berat. Oleh karena itu, dari kegiatan inilah kita berharap untuk mempertahankan. Semoga kepada Pak Said Nasir bersama keluarga yang telah juga para asatidz dan asatidzah yang selalu membimbing dan mengasuh, bukan diharap dari upah dunianya, tapi mudah-mudahan upah akhiratnya lebih besar yang akan diterima. Betapa akan menciptakan orang-orang yang menjadi pemegang Al-Quran selama hayatnya. Demikian saja, atas nama Majelis Ulama Sumatera Utara mengucapkan selamat kepada seluruh para wisudawan dan wisudawati, begitu juga pada kedua orang tua yang telah ikhlas menitipkan putra putrinya atau putranya untuk belajar di tahfidz. Kiranya nanti akan mengajak teman-teman lainnya untuk bisa dididik dan diasuh di rumah tahfidz. Kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si tupai pandai melompat, terjatuh di atas kawan. Sungguh mulia baginda Muhammad. Marilah berselawat agar dapat syafaat. Selanjutnya selawat asyir akan disampaikan oleh seluruh
wisudawan, wisudawati. Mari kita saksikan dengan penuh hikmah. وعلى آله وصحبه